Oke, bismillah, kita mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah karena kita diberi kesempatan ya dan kesehatan untuk kembali lagi di our meeting, ya, English meeting, pelajaran bahasa Inggris, so that you can learn about English. But before that, sebelum itu, I want to ask you to turn on your camera. Saya mau minta kalian untuk mengaktifkan kamera kalian. So I can see your I can see your face, I can see your expression, and so on. Yeah. Our learning will become more meaningful when I see your face. Jadi kalau saya lihat wajah kalian, ini pembelajaran kita lebih lebih bagus, ya. Kalau pembelajaran kita tatap muka. But before we go on, ya sebelum kita lebih lanjut, let's pray. Ya, kita berdoa dulu. Ya, Zakwan Sadina, as always, please lead the prayer. Oh, bisa. Ayo. Zakwan? Ngelek gitu, Ustaz. Okay. Abid. Abid, lead the prayer. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa masing-masing. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Okay, thank you, Abid. That's good. Yeah, so we pray, yeah, for to get how to say to please Allah. Ya, jadi kita berdoa untuk menyenangkan Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah. So the knowledge that you get in this meeting will become more meaningful. Ya, berkah, lebih berkah. Ya. Nah, seperti biasa, ya saya ulangi lagi untuk to turn on your camera, untuk mengaktifkan kamera. So I can see your face while teaching you. Jadi mengajar akan lebih menyenangkan kalau saya bisa lihat wajah-wajah kalian di layar. Nah, saya mau mengecek kehadiran ya. Sebelum kita lebih lanjut, please say present or say yes if I call your name. Bilang present atau bilang yes kalau saya sebut nama kalian. Junaid? Andi Muhammad Junaid? Okay. Abid? Yes. Fauzan? Yes. Okay. Ikral? Ulul? Yes. Diael? Yes. Zakwan? Yes. Okay. Fadel? Fadel Muhammad Akbar? Okay. Satrio?
Yes. Oke, Aslam. Yes. Oke, Fadil Islami. Yes. Oke, Fahmi. Yes. Oke, Iqbal. Yes. Oke, Muhammad Ray. Ukasha. Ukasha. Yes. Oke, Wahyu. Yes. Okay, yeah. So I check your attendance by calling your name one by one to check your attention. Ya, jadi saya cek kehadiran dengan menyebut nama satu-satu untuk mengecek apakah kalian memperhatikan or not, ya, atau tidak di dalam pelajaran ini. So before we come to the lesson or material today, let me ask you what you have learned at the previous meeting. Saya mau tanyakan apa yang telah kalian pelajari di pertemuan yang lalu. Anyone have an idea? Ada yang mau ceritakan apa yang kalian pelajari di pertemuan yang lalu? Belajar tentang notice. Notice. What else? Apanya mau notice dipelajari? Atau apa itu notice? Perhatikan. That's good. Ya. Nah, what we will learn today, apa yang akan kita pelajari hari ini is related to notice, ya. Sangat berkaitan dengan notice. Bahkan, ya, notice is a part of this material, ya. Bahkan notice itu bagian dari materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Fungsinya similar, ya, mirip-mirip fungsinya, ya. So today we learn about announcement, ya, pengumuman, ya, bagaimana kita membuat pengumuman atau mengenali pengumuman. But before that, sebelum itu, saya mau tunjukkan kepada kalian tujuan kita belajar materi ini. Ya, jadi agar kalian lebih termotivasi, ya, to learn this material, I will show you the purpose of this material. Jadi saya akan tunjukkan kepada kalian tujuan kita belajar agar kalian punya goals, ya, punya tujuan dalam mempelajari materi ini. Ya, apalagi materi ini, ya, you will frequently find in your daily life. Ya, jadi kalian akan sering menemukan materi atau sesuatu seperti ini in your daily life, dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke. Can you see this slide? Bisa dilihat slide-nya? Yeah. Okay. Fahmi, can you read this for us? Fahmi, bisa dibacakan untuk kita? Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan pengumuman dengan tepat. 2. Setelah menganalisis beberapa contoh teks pengumuman, peserta didik dapat menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan pengumuman dengan percaya diri. 3. Setelah mengamati berbagai contoh teks,
Peserta didik dapat membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan pengumuman dengan tepat. 4. Setelah guru dan peserta didik melakukan diskusi dalam kegiatan individu dan kelompok, peserta didik dapat menyusun teks khusus dalam bentuk pengumuman dengan mandiri dan bertanggung jawab. Okay, thank you Fahmi. So we have 4 goals in this material. Jadi kita punya 4 tujuan di materi ini. The first one is to identify, ya, untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan. Apa itu? Nanti kita lihat. Ya, kalian bisa lihat fungsi sosial, struktur teksnya, dan unsur kebahasaannya. Ya, sebentar kalian akan lihat di materi kita ini. And the second one is to explain. Ya, you will be able to explain what is announcement. Ya, jadi kalian akan mampu menjelaskan announcement. Kalian juga bisa comparing announcement text. Ya, jadi kalian bisa membandingkan beberapa jenis pengumuman. And the last is you can compose or you can create your own announcement. Yeah, so there are 4. The first, identify, and then you will be able to explain, and then you will be able to compare, and you will be able to make your own announcement. So let's see the first material. Okay. Nah, later I will show you a picture. Setelah ini saya akan memperlihatkan kalian sebuah gambar, ya, yang menunjukkan tentang contoh announcement, contoh pengumuman, ya. When you see the picture, kalau kalian lihat gambarnya, you have to observe the picture. Ya, kalian harus mengobservasi atau mengamati gambar tersebut. What you observe, apa yang kalian observe, use this question as guidance. Ya, gunakan pertanyaan-pertanyaan ini sebagai panduan kalian untuk mengamati gambar after this. Ya, setelah ini akan ada gambar. So, the first one, Diail, can you read this for us? Ail? Yes, Ustaz. Okay, can you read the question for us? Oh ya, tunggu. Now observe the next picture based on the following question. What is the purpose of the text? Next. What information that you can get from the text? Can you identify parts of the text? Can you identify language feature of the text? Okay, so this is the guidance. These are the guidance. Yeah, you will observe the purpose of the text. The purpose in bahasa tujuan. Ya, kira-kira gambar yang kalian lihat sebentar tujuannya untuk apa? Ya. And the second, what information that you can get from the text? Ya, informasi apa yang terkandung dalam gambar yang sebentar kalian lihat? Okay. Kemudian, ya, you can identify part of the text. Ya, jadi gambar-gambar itu kan ada bagian-bagiannya. Ya, jadi you will try to identify those parts. Ya, jadi kalian akan mencoba melihat bagian-bagian apa saja di gambar tersebut. Ya, di atas ada apa, di tengah ada apa, di bawah ada apa, and so on. And the last is identify language feature. Ya, language feature, unsur kebahasaannya, ya. In this case, we will just learn this picture use present, past, or future tense. Jadi kalian lihat apakah gambar tersebut menggunakan pola kalimat lampau, atau pola kalimat sekarang, atau pola kalimat future yang akan terjadi di masa depan. Okay, but before that, ya, jadi sebelum itu kita akan bagi kelompok, ya, bagi kelompok. Ya, so you can observe those picture in group. Jadi kalian bisa
mengamati gambar tersebut dalam kelompok. Tapi sebelumnya kita beri contoh dulu ya, sebelum kita masuk ke dalam grup, ya kalian akan tampilkan contoh. Okay, this is for example, ya. Okay, I give you a minute to see the picture, to observe the picture, based on these questions. Jadi kalian bisa amati gambar ini, ya tujuan, informasi apa, bagian-bagian, ya, lalu pola kalimatnya, masa lalu, masa depan, atau masa sekarang, ya, on this picture. Ya, coba give you a minute, saya beri kalian 1 menit, ya silakan amati gambar ini. Tes. Okay, any of you can say something about this picture? Ada yang bisa kemukakan idenya tentang gambar ini? Ya, you can say anything ya. Jadi bisa dikatakan apa saja terkait gambar ini. Tentang Ramadan. Oke. Coba Abid. Tentang Ramadan. What else? Apalagi? Pemberitahuan tentang Ramadan akan dimulai pada tanggal 12 April 2021. 13 April 2021 dan tarawih pertama itu akan dimulai pada tanggal 12 April. Okay, that's good. Pada malam hari. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa tujuan dari gambar ini adalah untuk memberitahukan informasi tentang the first day and the first day of Ramadan and the first tarawih. Jadi okay, that's good. Ya. Jadi ini untuk memberikan informasi tentang awal Ramadan dan awal tarawih. Ya, that's good. Okay. Any of you can identify part of this text? Ya, bagian-bagiannya. Di bagian atas ini ada apa? Title, judul. Okay, that's good. Kalau bagian ini kira-kira bagian apa namanya? Ya, yang di situ ada informasi. Ya. Isi. Okay, the content ya, or explanation. And the last is, ya tentu ini walaupun tidak disebut closing ya, penutup. Okay. Nah, saya mau kalian melakukan hal tersebut, di dalam kelompok. Yeah, so I will stop my share. Stop sharing. Okay, jadi sekarang I will divide you into group. Jadi saya akan bagi kalian ke dalam kelompok. Ya. In those groups, ya, jadi dalam kelompok-kelompok tersebut, ya, I will give you a worksheet, ada lembar kerja ya, that you have to fill, that you have to complete. Jadi ada lembar kerja yang harus kalian isi ya dan lengkapi.
diskusikan bersama kelompok kalian apa isinya. Ya. Okay, let me break the room. Okay, before you come to your own groups, yeah, do you have any question? Ada pertanyaan sebelum saya masukkan kalian ke dalam grup untuk mengisi lembar kerja? Oke, saya mulai grupnya ya. Ray, kenapa belum masuk? Ustadz, Kenapa belum masuk di kelompoknya? Ini saya undang. kejaringan. Oke, saya undang lagi ya. Okay, in this group you have to discuss about picture 1 ya, karena kalian kan kelompok 1, you have to discuss picture 1, kelompok yang gambar 1 that I have sent in our WhatsApp group. Jadi di WhatsApp kan sudah saya kirim ya. Jadi kalian dapat gambar 1, you observe that picture, ya, bagian-bagiannya. Okay? Do you have any question? Ada pertanyaan? Iya, Ustaz. Okay, that's good. Let me move to another group.
Diskusi kita ini saja. Okay, do you have any question? Ada pertanyaan? So you are group 2, you get picture number 2 in our WhatsApp group. Jadi ada di WhatsApp group yang sudah saya kirim ya gambarnya. Discuss that picture. Ya, gambar itu gambar kedua. Ya, jadi diskusikan bagian-bagiannya. Oke. Okay? Do you have any question? Ada pertanyaan? Aman. Ada pertanyaan? Ulul, Ahmad, Zaki? Okay. Let me go to another group. Ya, let just discuss about the picture. Ya, jadi kalian berdiskusi tentang gambar kedua tersebut. Okay, do you have any question? Is it clear? Sudah jelas? Kalian ngapain? Mana In our WhatsApp group, I have sent a picture. Jadi di gambar di WhatsApp group kan saya sudah kirim gambar. You are group 3, kalian grup ketiga, so you get picture number 3. Ya, kalian dapat gambar nomor 3. Ya, so observe that picture and discuss it based on the LKPD 1. Ya, jadi LKPD 1 kan sudah dibagikan, kalian diskusikan yang bagian-bagiannya, fungsinya, dan seterusnya. Do you understand? Yeah. Yes, Okay. That's good. Let me move to another group. You have 5 minutes ya, jadi kalian punya waktu 5 menit to discuss, untuk berdiskusi. Okay, do you have a question? Jadi, so you are group 4, you get picture number 4 in our WhatsApp group. Di WhatsApp group kan saya sudah kirim gambar. You get picture number 4. Ya, kalian dapatkan gambar nomor 4. Ya, so you observe that picture. Kalian amati gambar tersebut berdasarkan worksheet yang sudah dibagikan linknya. Bisa dipahami? Do you have any question? Halo? Ray? Fahmi? Mana anunya fotonya apa? Yang saya bilang. In WhatsApp group. Di WhatsApp. Nah, ada itu fotonya. Oh, ya. Berapa orang jawab? Satu, Ji. 1. Ya, tapi diskusinya kalian ya. Jawabannya hasil diskusi kalian. Oke, izinkan saya pindah ke kelompok lain. Silakan diskusi.
Oke, how's it going? Bagaimana? Kalian sisa waktunya 1 menit ya? Bisa dipahami? Wahyu, Ikral? Ustaz. Terus kalau Mas cuma gitu sampai apa tadi pendapatnya nak? Apa yang dibilang? Iya. bilang telur dadar. Bu. Betul. Sudah? Hafidan, sudah? Sudah. Yes, Tad. Sudah. We have 1 minute ya. 1 menit lagi kita kembali ke ruangan utama. Oh iya. Selama dia. Okay, do you have any question? 1 menit lagi ya, sebelum kita kembali ke room. Yes, Ustaz. Ya.
Oke, please turn on your camera. Silakan aktifkan kembali kameranya. Lab 4. Oke. Fahmi, can you tell us your discussion result? Bisa diceritakan hasil observasinya? Iya. Silakan Fahmi. Yang lain tetap aktifkan kamera ya. Keep your camera on. So I can see you. Supaya saya bisa melihat kalian semua. Ya pastikan kameranya tetap aktif. Oke, Fahmi. Ini pengumuman yang terinformasikan tentang orang yang itu. Abid, how about you? How about you? Abid, can you hear me? Is that How about your group? gambar gambar nomor 8 tentang Ramadan Okay. What information? Lailatul Qadar. Informasi apa yang bisa kamu dapatkan dari gambar tersebut? Mengingatkan kita untuk menghatamkan Al-Quran. Okay, that's good. Ya, all of you have doing good. Ya, semua kalian sudah melakukan hal yang hebat ya dengan berdiskusi tentang hal tersebut. Kalian juga have interesting idea about what is announcement. Ya, what announcement is. Kalian sudah bisa menganalisis sendiri kira-kira pengumuman itu apa. But let me show you the exact definition of an announcement. Yeah, so you can have the extend understanding about this material. Jadi kita lihat penjelasan teorinya ya untuk announcement. Ya, so Iqbal, can you read this for us? Yeah. Okay, you can start, Iqbal.
Bisa? Oh yeah. Definition of an account is a statement made to the public or the media which give information about something that has happened or that will happen. Oke ya. So dari hasil analisis kalian ya kalian pasti sudah bisa menebak bahwa announcement is a statement made to the public ya, jadi ada kalimat atau sesuatu yang disampaikan kepada publik, kepada umum ya, which give information about something that has happened or that will happen. Jadi kalian bisa lihat bahwa pengumuman adalah ya untuk memberitahukan informasi ya yang sesuatu yang terjadi, telah terjadi atau yang akan terjadi. Yang sama seperti di gambar nomor 1 untuk kelompok 1 ya, about Ramadan. Itu kan something that will happen, information about something that will happen. Kalau kita bahasnya pengumuman yang itu ya, tapi ya, pengumuman yang akan terjadi, yang mengumumkan bahwa Ramadan akan dimulai tanggal sekian, tarawih tanggal sekian, and so on. Oke. Ya. Nah, dari beberapa kelompok kan dapat gambar yang berbeda-beda. Ya. Makanya itu semua termasuk kind of announcement. Ada macam-macam announcement. Ya, tadi semua kelompok dapat jenis announcement yang berbeda. Ada dapat ini event. Ya, jadi pengumuman tentang event. Ya, itu juga pengumuman. Ada yang kelompok yang dapat ini missing person or animal. Ya, bagaimana pengumuman tentang orang hilang ya, atau hewan hilang. Ada juga yang dapat job vacancy. Ya, jadi semua ini adalah contoh-contoh pengumuman. Ya. Tadi juga setelah kalian observasi, kalian bisa ya menemukan bagian-bagian dari gambar tersebut. Ya, ada title, ada explanation, ada closing. Ya. Oke, ini ya, kalian harusnya sudah pahami karena you have observed with your own group. Kalian sudah mengamati dengan kelompok kalian sendiri. Okay. So at the last activity in this meeting, ya jadi sebagai kegiatan terakhir di meeting kita ini, ya I will send you back to your own group. Saya akan kirim kalian kembali ke grup kalian. And I will give you LKPD 2, ya, worksheet 2, lembar kerja 2. In this worksheet, you will make your own announcement. Ya, jadi di lembar kerja ini, kalian akan membuat kalimat kalian sendiri. Abid, can you send the link for us in chat room? Bisa dikirimkan linknya? Tidak ada di saya, Ustaz. In group. LKPD 2 in group. In WhatsApp group. Have you got it? Sudah dapat? Or any of you yang bisa copy LKPD 2 di grup kolom chat?
Oke, ya, the link have been sent by Junaid. Jadi linknya lihat di yang dikirim Junaid. Kalian isi di situ yang untuk membuat pengumuman kalian sendiri. Oke. I will send you back to your group. You have 5 minutes, ya 5 menit untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Just make it short, ya. Jadi karena waktunya cuma 5 menit, buat saja yang singkat, ya. You don't have to make a long announcement. Tidak perlu buat announcement yang panjang-panjang. Ya, just make a short one. Buat saja yang singkat, ya. Based on the question that asked. Ustaz, jadi Iya, yang link yang dibagikan oleh Junaid tadi yang dikerja atau di grup LKPD 2. Oke, do you have any question? Kenapa ada yang tidak bergabung? Oke, silakan diskusi lalu isi yang perlu diisi, ya, yang di LKPD 2. Ada pertanyaan? Do you have any question? Wahyu, Junaid, Ikral? tidak ada Ustaz. Okay. You have 5 minutes. Let me move to another group. Okay, do you have any question? You have to fill LKPD 2, ya. Jadi isi LKPD 2. Iya. Satu orang diskus. Iya. Satu orang isi, but based on your discussion. Diskusi. Okay. You have 5 minutes. Make it short. Ya, buat saja yang singkat. Berat. Okay, do you have any question? Just make a simple one. Buat saja yang simple, yang sederhana.
You have 5 minutes. Ada pertanyaan? Iya. Sendiri-sendiri apa perkelompok? The link will filled by one person, satu orang yang isi, but isiannya ya diisi berdasarkan your discussion, ya diisi berdasarkan diskusi kalian. Oke, jadi choose one person to fill the link. Jadi pilih satu orang untuk isi, ya tapi isiannya berdasarkan hasil diskusi kalian. Oke? Okay, you have 5 minutes. Just make a simple one. Ada main Ustaz, ada main. Jangan dulu ya. Ada yang main Ustaz. Ada yang main. Saya ingatkan Rir. ini direkam, so Ray, silakan matikan dulu Ray. Ray. You
have a lot of time to do that. Ya, ada banyak waktu untuk kalian untuk mengerjakan hal tersebut. Why do you choose now? Kenapa harus pilih sekarang? Okay, please turn on your camera. Silakan aktifkan kamera. Okay, you have discussed with your group to make your own announcement. Ya, kalian sudah buat pengumuman kalian sendiri. Nah, sekarang saya mau tahu apa yang masalah yang kalian hadapi on doing those activities, dalam melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Silakan one person atau Junaid lagi copy yang Padlet di grup. Atau satu orang yang bisa copy situ. Oke. Nah, kalian buka link tersebut, ya, lalu kalian tuliskan masalah kalian. Ya, let me show you how to do that. Oke, jadi materi 1 announcement, kalian klik plus button yang ada di bawah, the red plus button. Ya, lalu in title type your name, tulis nama kalian. Ya, misalnya siapa, Abdullah. And type your problem that you face in this material. Ya, jadi tulis masalah yang kalian dapatkan dalam mempelajari materi ini. Ya, ini kan sudah ada beberapa yang menulis. Ya, oke. Silakan yang lain yang belum mengisi masalahnya, silakan diisi agar pertemuan depan, ya, kita tidak mendapatkan masalah yang sama. So that's the end of our meeting today. Ya, jadi sekali lagi saya sebelum kita keluar, ya, kita make a summary of this meeting, of this material today. Jadi kita buat kesimpulan dari materi hari ini. Ya, jadi yang pertama, you have known that announcement is a statement to the public to give information about something that has happened or will happen. Jadi pengumuman adalah sesuatu yang disebar kepada, ya, umum, ya, untuk memberitakan informasi tentang hal yang telah atau akan terjadi. Ya. Dan kita juga sudah membuat our own announcement, pengumuman kita sendiri. Ya. Jadi harusnya sudah bisa dipahami, ya, bagaimana cara membuat pengumuman dengan benar. Nah, kegiatan terakhir, in our forum di grup Teams, ya, I have sent reflect. Saya sudah posting untuk reflect. Let me show you. Saya tampilkan, ya. Jadi di tim kelas 8A1,
What? Kenapa? Semua wajib diisi. Bukan yang let me show you. Yang ini ya, reflect. Oke. Di bagian reflect ini bisa dilihat. How are you feeling about the material we covered today? Ya, bagaimana perasaan kalian tentang materi kita hari ini? So you click the emoji that show your emotion today, your feeling today. Jadi kalian pilih emoji yang paling menggambarkan perasaan kalian dalam mempelajari materi ini. Ya, be honest, ya, because I will use this the result of this reflect for our learning process. Jadi tidak jujur saja ya, yang mana, apakah yang pertama atau sampai terakhir. Jadi kalian tenang, nama kalian tidak akan terlihat, jadi be honest. Oke. Just click one emoji that show your feeling about this material. Okay, while you feel the reflect, I think that's all for our meeting today. Jadi ini adalah akhir dari meeting kita hari ini. For the next meeting, we will learn about a personal recount, how you tell your past experience, bagaimana kalian memberitahukan pengalaman kalian yang telah lalu. Okay, I think that's all for today. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.